Santet Kalimantan. Teror dari dunia tak kasat mata. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah legenda yang selalu diceritakan secara turun-temurun. Orang-orang menyebutnya Santet Kalimantan, ilmu hitam yang konon memiliki kekuatan luar biasa, mampu merenggut nyawa seseorang hanya dengan medium benda kecil, atau bahkan sekadar pikiran jahat. Awal cerita, di desa tersebut tinggallah seorang perempuan bernama Sumi, seorang janda muda yang dikenal baik hati. Namun, di balik keramahan dan senyumnya, ada bisik-bisik tentang asal-usul keluarganya yang konon memiliki hubungan dengan ilmu hitam. Beberapa warga desa percaya bahwa nenek Sumi dulunya seorang dukun santet yang ditakuti. Ketika Sumi menikah dengan seorang pria dari desa tetangga, banyak warga yang tidak senang. Mereka berpikir bahwa keluarga Sumi membawa aura kegelapan. Ketika suaminya tiba-tiba meninggal mendadak, desas-desus semakin kuat. Tubuh suaminya ditemukan dengan luka-luka aneh di punggungnya, seperti bekas jarum atau duri yang menusuk masuk. Dokter tidak dapat menjelaskan penyebab kematiannya, dan orang-orang mulai berbisik bahwa itu adalah kerjaan santet. Kejadian aneh. Beberapa tahun kemudian, desa mulai diguncang oleh kejadian-kejadian aneh. Warga mulai merasakan sakit misterius, seperti rasa terbakar di dada atau nyeri hebat di perut tanpa sebab yang jelas. Satu demi satu, mereka yang pernah berbicara buruk tentang Sumi jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Ada yang muntah darah, ada yang tubuhnya penuh lebam tanpa sebab. Pak Ujang, seorang petani yang sering menyindir Sumi di pasar, suatu malam melihat bayangan hitam di dekat rumahnya. Ketika ia bangun pagi, tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan ia menemukan luka kecil di telapak kakinya. Sejak itu, ia terus merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Ia bahkan mendengar suara bisikan di malam hari, suara yang mengatakan, "Jangan macam-macam." Saksi mata. Tidak lama kemudian, seorang warga bernama Mirna memberanikan diri untuk mengintip rumah Sumi. Ia melihat Sumi duduk di depan lilin dengan beberapa boneka kecil dan benda-benda aneh lainnya, seperti jarum panjang dan botol berisi cairan merah. Namun, ketika ia mencoba mendekat, tubuhnya terasa berat. Mirna merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia lari ketakutan dan bercerita kepada warga lain. Berita itu membuat warga semakin yakin bahwa Sumi adalah pelaku santet. Mereka memutuskan untuk mengusirnya. Namun, malam sebelum rencana itu dilakukan, kepala desa tiba-tiba meninggal mendadak dengan mulut berbusa. Kematian kepala desa semakin mengukuhkan ketakutan mereka. Kemunculan dukun tua dalam keputusasaan. Warga memanggil seorang dukun tua dari hutan. Dukun itu dikenal sebagai ahli penangkal ilmu hitam. Setelah melakukan ritual selama 3 malam, dukun itu berkata bahwa Sumi memang memiliki penjaga yang sangat kuat, makhluk dari alam gaib yang menjaga dan melakukan perintahnya. Namun, dukun itu juga memperingatkan bahwa jika warga mencoba menyerang Sumi, mereka akan terkena imbas yang lebih buruk. Dukun itu hanya memberikan solusi sementara, memasang pagar gaib di sekitar desa agar energi negatif tidak menyebar. Namun, ia tidak bisa menjamin keamanan warga jika mereka terus memendam niat jahat kepada Sumi. Akhir yang menggantung. Setelah ritual dukun itu, keadaan desa sedikit tenang. Namun, bayangan ketakutan masih menyelimuti mereka. Sumi sendiri tetap tinggal di desanya, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ia menjalani hidupnya seperti biasa, meskipun tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Beberapa tahun kemudian, Sumi ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya membusuk meski baru beberapa jam meninggal, dengan wajah yang membiru dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anehnya, setelah kematiannya, banyak warga yang sebelumnya sakit misterius mendadak sembuh.
Namun, hingga hari ini, rumah Sumi tetap kosong dan dianggap angker. Orang-orang percaya bahwa arwah Sumi bersama penjaganya masih berkeliaran mencari mereka yang pernah menyakitinya. Desa itu menjadi sunyi dan legenda tentang santet Kalimantan terus hidup, mengingatkan orang-orang akan bahaya ilmu hitam dan kebencian yang mendalam. Dan hingga kini, di malam-malam tertentu, suara bisikan dan langkah kaki sering terdengar dari arah rumah Sumi yang gelap dan tertutup rapat. Setelah kematian Sumi, warga desa sempat mengira bahwa teror telah berakhir. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ketika malam tiba, suasana desa menjadi lebih mencekam. Beberapa warga yang dulunya paling keras menuduh Sumi mulai mengalami gangguan aneh. Mereka mendengar suara-suara dari rumah Sumi yang sudah ditinggalkan. Suara dari rumah kosong Pak Amin, seorang penebang kayu yang pernah terang-terangan mengutuk Sumi di depan umum, suatu malam mendengar suara ketukan dari arah rumahnya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, beberapa saat kemudian, ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut halaman rumahnya. Wajah perempuan itu samar, tapi matanya tampak merah menyala. Pak Amin menutup pintu dengan tergesa-gesa, tetapi suara ketukan terus terdengar sepanjang malam. Keesokan harinya, ia ditemukan pingsan dengan luka lebam di leher, seolah dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Penampakan di hutan. Di sisi lain desa, sekelompok pemuda yang sering berburu di hutan mengaku melihat sosok perempuan berpakaian lusuh berdiri di tepi sungai. Saat mereka mendekat, perempuan itu menghilang. Namun, satu persatu dari mereka mulai jatuh sakit setelah kejadian itu. Salah satu pemuda bahkan memuntahkan benda-benda aneh, seperti rambut dan potongan kuku manusia. Mereka percaya ini adalah santet yang kembali menimpa mereka. Ritual pemanggilan arwah khawatir dengan keselamatan mereka, warga kembali mendatangi dukun tua yang pernah membantu sebelumnya. Kali ini, dukun tersebut menyarankan ritual besar untuk menenangkan arwah Sumi. Dia tidak pergi dengan damai, kata dukun itu. Ada dendam yang belum terbalaskan. Ritual itu dilakukan di rumah kosong Sumi. Para warga berkumpul dengan membawa sesaji berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, dan dupa yang dibakar sepanjang malam. Saat ritual berlangsung, dukun mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, memanggil arwah Sumi. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan api dari lilin serta dupa padam seketika. Para warga mendengar suara perempuan tertawa pelan, diikuti bisikan yang berkata, "Kalian pikir aku pergi? Aku selalu di sini." Beberapa warga pingsan di tempat, sementara dukun terlihat pucat. Ia mengatakan bahwa arwah Sumi telah menjadi lebih kuat, tidak hanya sekadar roh biasa. Dia sudah menyatu dengan kekuatan gaib yang dia pelihara semasa hidupnya. Jika kalian ingin selamat, jangan pernah lagi mengusiknya. Hilangnya anak-anak desa, meski ritual itu telah dilakukan, teror tidak berhenti. Beberapa bulan kemudian, desa kembali digemparkan oleh hilangnya 2 anak kecil yang sedang bermain di dekat rumah Sumi. Pencarian dilakukan hingga ke hutan, tetapi anak-anak itu tidak ditemukan. Namun, salah satu warga yang ikut mencari bersumpah melihat bayangan Sumi melintas di antara pepohonan, membawa sesuatu yang menyerupai tubuh anak kecil. Warga yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah-rumah mereka yang dekat dengan rumah Sumi. Desa itu perlahan-lahan menjadi semakin sepi, dengan banyak penduduk memilih pindah ke desa lain. Rumah Sumi pun dibiarkan begitu saja, tertutup oleh semak belukar yang semakin lebat. Legenda yang terus hidup hingga kini, desa itu dikenal sebagai desa mati. Hanya tersisa beberapa keluarga yang terlalu miskin untuk pindah. Namun, mereka hidup dalam ketakutan setiap malam. Suara-suara dari rumah Sumi masih terdengar, mulai dari tangisan, langkah kaki,
hingga ketukan pintu yang terus-menerus. Penduduk sekitar percaya bahwa roh Sumi tidak hanya menetap di rumahnya, tetapi juga di seluruh desa. Mereka yang berani masuk ke desa itu, apalagi mencoba mengganggu rumah Sumi, sering mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Beberapa bahkan mengaku membawa pulang kutukan, seperti sakit misterius atau kehadiran bayangan di rumah mereka. Legenda tentang Santet Kalimantan pun terus menyebar. Desa itu menjadi tempat yang dihindari, kecuali oleh mereka yang terlalu penasaran atau memiliki keberanian luar biasa. Namun, bagi mereka yang pernah mencoba mencari tahu, hanya satu pesan yang mereka bawa. Jangan pernah bermain-main dengan dunia yang tidak kamu pahami. Setelah desa ditinggalkan, waktu seolah berhenti di sana. Rumah-rumah yang kosong perlahan tertutup oleh akar pohon dan rumput liar. Namun, meski desa terlihat mati, ada kabar bahwa para pelintas yang melewati area tersebut sering mendengar suara-suara aneh. Bisikan samar, tawa menyeramkan, atau bayangan yang muncul dan hilang begitu cepat. Mereka percaya bahwa desa itu kini menjadi tempat tinggal para makhluk gaib, dipimpin oleh arwah Sumi yang penuh dendam. Seorang peneliti datang beberapa tahun kemudian. Seorang peneliti bernama Anton datang ke desa itu. Ia adalah seorang antropolog yang tertarik mempelajari tradisi mistis Kalimantan. Anton mendengar kisah tentang Santet Kalimantan dan ingin membuktikan bahwa cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Bersama timnya yang terdiri dari 3 orang, ia membawa peralatan lengkap, termasuk kamera, alat perekam suara, dan perangkat ilmiah lainnya. Mereka tiba di desa pada siang hari. Awalnya, suasana terlihat biasa saja meski terasa sunyi dan menekan. Rumah Sumi yang sudah setengah roboh menjadi tujuan utama mereka. Anton berencana untuk bermalam di rumah itu, meskipun warga desa sekitar telah memperingatkan mereka agar tidak melakukannya. Malam pertama. Gangguan awal. Pada malam pertama, tim Anton mulai mendengar suara-suara aneh. Ketika mereka menyalakan alat perekam suara, terdengar bisikan yang tidak mereka sadari saat itu. Salah satu anggota tim, Rian, merasa seperti diikuti oleh sesuatu saat ia pergi ke belakang rumah untuk mencari sinyal telepon. Ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Saat mereka mencoba tidur, suara ketukan mulai terdengar dari dinding kayu rumah itu. Awalnya pelan, tetapi semakin lama, semakin keras. Ketika Anton mencoba membuka pintu untuk memeriksa, ia hanya menemukan kegelapan yang pekat di luar sana. Penampakan pertama. Pada malam kedua, suasana semakin mencekam. Salah satu kamera yang mereka pasang di ruang utama menangkap sesuatu yang tidak biasa. Bayangan samar seorang perempuan berdiri di sudut ruangan, menatap lurus ke arah kamera. Namun, bayangan itu tidak terlihat oleh mata telanjang saat mereka berada di ruangan tersebut. Salah satu anggota tim, Dina, mulai merasa tidak enak badan. Ia mengeluh pusing dan merasakan sakit di dadanya, seperti ada sesuatu yang menekan. Ketika mereka membuka bajunya untuk memeriksa, terlihat bekas lebam berbentuk tangan kecil di dadanya, seolah ada seseorang yang mencengkramnya. Malam terakhir, puncak teror. Pada malam terakhir, keadaan menjadi tidak terkendali. Saat mereka sedang berdiskusi tentang hasil penelitian, suara langkah kaki terdengar dari atap. Langkah itu semakin cepat, seperti seseorang berlari. Rian, yang sudah ketakutan, memutuskan untuk keluar dan memanggil Anton. Namun, begitu ia membuka pintu, angin kencang menerjang, membuatnya terjatuh. Ketika Anton mencoba menolong Rian, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Di kejauhan, seorang perempuan berdiri dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya hitam legam. Perempuan itu perlahan berjalan mendekat, tetapi setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara.
Tim Anton segera berlari keluar dari rumah, meninggalkan semua peralatan mereka. Namun, ketika mereka mencapai jalan utama, mereka menemukan bahwa jalan tersebut telah tertutup oleh kabut tebal. Mereka terjebak, tidak tahu kemana harus pergi. Kembali dengan kutukan Anton dan timnya akhirnya ditemukan oleh warga desa sekitar pada pagi hari. Dalam keadaan syok berat, mereka dibawa ke rumah salah satu warga untuk dirawat. Namun, setelah kejadian itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Dina terus-menerus merasa seperti diawasi. Ia sering melihat bayangan di sudut matanya dan mendengar bisikan ketika sedang sendirian. Rian jatuh sakit parah. Tubuhnya penuh dengan luka-luka yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Bahkan Anton, yang awalnya skeptis, mengaku sering bermimpi buruk tentang perempuan dengan mata hitam yang mendekatinya. Beberapa bulan kemudian, Anton mencoba kembali ke desa untuk mengambil peralatannya, tetapi ia tidak pernah kembali. Tim penyelamat yang mencarinya hanya menemukan kameranya tergeletak di depan rumah Sumi. Rekaman terakhir di kamera itu menunjukkan gambar yang mengerikan. Wajah Sumi muncul di layar dengan senyuman lebar dan tawa pelan yang terus terdengar, bahkan setelah kamera mati.